Shalom sahabat GKI yang terkasih, saya Pendeta Osa dari GKI Gejayan, Yogyakarta, kota pelajar di Nusantara kita ini. Saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan sebuah tema sudut pandang iman. Dan kita membaca bagian firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku yang terkasih, konon pada zaman dahulu ada dua kakak beradik dari sebuah keluarga kaya raya. Satu saat sang ayah yang sudah berusia lanjut dan sudah hendak meninggal dunia, ia memanggil kedua anaknya dan memberikan wejangan yang sama. Tentunya wejangan yang utama supaya mereka merawat ibu mereka. Tetapi dua wejangan yang khusus adalah, yang pertama, mereka tidak boleh menagih hutang kepada siapapun yang berhutang kepada mereka. Wejangan yang kedua adalah, mereka tidak boleh kepalanya terkena sinar matahari ketika bekerja. Sebuah wejangan yang unik membawa nasib yang berbeda kepada kakak beradik. Sang kakak menjadi kaya raya, sang adik menjadi jatuh miskin. Lalu banyak orang menghampiri mereka untuk bertanya. Kepada sang adik mereka bertanya, bagaimana engkau bisa jatuh miskin? Sang adik menjawab, ini semua karena wejangan ayah saya. Saya tidak boleh menagih hutang, akibatnya yang berhutang kepada saya di sana dan di sini menjadi macet. Saya tidak boleh kepalanya terkena sinar matahari. Wah, pada awal usaha saya kemudian harus berpergian kemana-mana dengan kendaraan yang beratap. Akibatnya operasional menjadi besar. Dan akibatnya kemudian laporan keuangan menjadi buruk. Dan disitulah saya menjadi bangkrut. Kepada sang kakak, mereka mendatangi dan bertanya, bagaimana engkau bisa menjadi berhasil? Lalu sang kakak menjawab, wah, ini semua karena wejangan ayah saya. Puji Tuhan. Ayah saya berkata, saya tidak boleh menagih hutang kepada siapapun. Akibatnya, ketika ada orang mau berhutang kepada saya tidak memberikannya. Saya hanya memberikan semampu yang saya bisa. Supaya saya bisa mengelola keuangan saya dengan baik. Ternyata yang saya berikan secara sukarela, mengembalikannya, bahkan beberapa dari mereka memberikan modal kepercayaan kepada saya. Akibatnya bertumbuhlah usaha saya. Saya juga tidak boleh ketika bekerja kepala saya kena sinar matahari. Oleh sebab itu, saya pergi ke toko pagi-pagi hari sebelum sinar matahari terbit dan pulang jauh malam supaya saya tidak terkena sinar matahari. Akibatnya toko saya semakin dipercaya. Toko yang pertama buka dan yang terakhir tutup. Toko yang dipercaya oleh masyarakat ketika mereka terdesak dan memerlukan untuk berbelanja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dihadapi sama tetapi penghayatan terhadap apa yang dihadapi itu berbeda. Itulah yang menghasilkan nasib yang berbeda dari kedua orang tadi. Oleh sebab itu kita melihat bahwa sebetulnya yang paling penting bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi bagaimana kita melihat kejadian-kejadian itu dari sudut pandang iman kita. Di dalam bacaan kita, dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 25 tadi, diungkapkan dengan begitu indahnya oleh Nabi Yeremia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Pada kondisi seperti apakah Nabi Yeremia mengatakannya? Dia mengatakannya pada situasi dia sedang terjepit, terhimpit. Dia sedang difitnah, dikejar-kejar hendak dibunuh karena pelayanan.
Apakah dia menyalahkan pelayanan itu? Menyalahkan orang-orang yang mengejarnya? Menyalahkan dirinya sendiri karena merasa lemah? Atau menyalahkan Tuhan? Dia tidak melakukannya. Yang dia lakukan, dia terus percaya bahwa segala kejadian itu tetaplah baik. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Menyelamatkan dia hari ini, menyelamatkan dia esok hari, dan dia merasakan betul dalam situasi demikian, situasi itu tidak sedang membinasakannya, tetapi mendekatkannya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika pandemi terjadi hari-hari ini, bagaimana kita melihatnya? Apakah kita menyalahkan situasi, menyalahkan pihak lain, atau kita semakin percaya bahwa pandemi ini membuat kita dapat memaknai kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Dengan demikian, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menyalahkan keadaan, kita tidak sedang berdiam diri karena tertekan, tetapi percaya bahwa ada kasih Tuhan memelihara kita. Kita menjadi pribadi yang responsif dan kreatif menghasilkan sesuatu. Seperti contoh berikut ini. Ini adalah seorang fotografer yang terdampak pandemi, tidak dapat orderan karena tidak ada yang menikah, tidak ada yang membuat acara seperti biasanya. Akibatnya dia hanya di rumah. Karena di rumah dia membuat iseng-iseng budidaya ikan dan sayur di dalam ember. Karena banyak yang dia mau hasilkan, dia mau mengajak tetangganya. Ternyata ini menjadi populer. Kemudian banyak orang mengerjakan yang sama di rumahnya. Budidaya ikan belum jadi, ember baru dibuat, ternyata embernya sudah laris. Dia mempekerjakan semakin banyak lagi orang-orang. Ya. Dan ini ternyata menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya. Dan meraup keuntungan puluhan juta rupiah, memberkati keluarga-keluarga di tempat dia berada. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seorang fotografer yang kemudian menjadi pengusaha budidaya ikan dalam ember, bisa memberkati keluarganya. Bisa melihat kasih setia Tuhan yang baru, pekerjaan yang baru. Maka kita pun juga akan membawa semangat yang sama. Pandanglah ini sebagai sebuah perubahan yang Tuhan izinkan bagi gerejanya, bagi kehidupan keluarga, bagi pekerjaan. Tetapi Tuhan tidak sedang membinasakan kita. Tuhan sedang mengungkapkan kasih setianya yang baru pada kehidupan kita. Apakah kita mau meletakkan kacamata kita yang lama, yang memandang, wah ini sedang ada bencana, sedang ada kesulitan, lalu mengenakan kacamata yang baru? Wah, ternyata ini sebagai sebuah kesempatan. Ya. Ini ada sebuah berkat, ini adalah sebuah kesempatan memaknai kasih Tuhan yang setia pada kita setiap hari. Selamat memaknai kasih setia Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki sudut pandang iman, sudut pandang Allah yang melihat setiap kejadian ini di dalam segala kebaikan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.